enak banget ya jadi Kim. Kayaknya kehidupan dia enak-enak aja. Iya pasti, karena aku nggak pernah mau menunjukkan apapun yang aku rasain. Mamaku emang selalu bangga. Aku dikelilingin dengan orang-orang yang positif. Bukan positif hamil ya. One Pride MMA Podcast. Check. Halo Sobat One Pride MMA, kembali lagi di One Pride MMA Podcast. Tentunya masih bersama saya Prayogi Haru. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol asik dengan seorang wanita cantik sekaligus bidadari Oktagon One Pride MMA. Kira-kira siapa? Dan langsung saja inilah Kimberly. Halo. Gimana nih kabarnya? Seperti yang Anda lihat sendiri, baik. Aduh, adem. Baik, aktivitas kalau saat ini ngapain aja sih? Aktivitas sekarang ya berhubung pandemi, paling aku di apartemen doang, workout, job MC. Job MC masih berjalan ya? Masih. Itu gimana? Kuantitasnya kan ini belum ada. Maksudnya rentan kalau misalnya sebelumnya kan sebulan sekali nih One Pride. Nantinya kan bakal 2 kali dalam sebulan. Itu bagaimana penyesuaian jadwal? Penyesuaian jadwal masih aman sih ya? Masih aman ya? Masih aman. Harus aman dong. Harus aman. Sobat One Pride ini selalu tanya-tanya. Itu yang di Oktagon itu yang wanita cantik itu seperti apa sih orangnya? Dan mereka ingin tahu lebih dekat dengan Mbak Kimberly ini. Kalau boleh tahu nih, cerita seputar karir Mbak Kimberly sebelum menjadi One Pride Angel. Ternyata adalah seorang DJ. Bahkan mungkin sampai sekarang ya? Ya sampai sekarang sih. Dan yang ingin saya tahu ini adalah ternyata sempat sekolah DJ. Iya, sekolah DJ. Boleh cerita untuk gimana itu? Jadi awal aku sekolah DJ itu 2018. Nah awalnya sih aku sebelum itu kan sering kayak casting, syuting. Nah terus aku ketemu teman-teman nih, ya, kayaknya asik tuh ya nge-DJ. Nah kebetulan aku suka musik. Nah jalan lah sama teman aku, lu sekolah DJ aja. Oh iya kali ya, seru juga nih mau nyoba. Oke deh, sekolah DJ, aku sekolah DJ ada di salah satu sekolah DJ. Oke lah, ternama lah di Jakarta. Aku latihan 2 bulan, terus habis itu baru juga selesai latihan. Orang sekolah DJ-nya nyuruh, Kim, kamu ikutan lomba DJ aja. Oh lomba. Iya, soalnya mereka ada bikin DJ-han gitu. Nah kebetulan aku langsung, oke deh, walaupun sebenarnya takut ya. Kayaknya gue belum jago-jago banget nih. Iya benar-benar. Ngikut. Puji Tuhan juara 2 sih waktu itu. Juara 2. Nah pas akhir tahun baru juga job DJ beberapa kali. Ada juga tawaran nih. Kamu ikutan aja DJ-han lagi, populer DJ-han. Nah aku kayak tertantang gitu kan. Oke deh, kayaknya seru nih mau ikutan ya kan. Jujur nggak mikirin kayak hadiah atau apa-apa. Aku kayak wah seru nih, kayak bikin aku lebih semangat buat latihan, terus pengen ketemu orang-orang baru. Nah aku ikutan dan puji Tuhan juga juara 1. Juara 1. Iya, di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Sama. Awal karir itu di DJ 2018. Iya 2018. Terus kompetisi pertama tahun 2018. 2018 juga, dua-duanya. Dua-duanya. Luar biasa. Sobat One Pride ternyata bukan hanya sekedar megang papan ronde, ternyata banyak halnya ya. Nah mungkin yang lain nih, saya ngelihat di Instagram juga, ternyata Mbak Kimberly ada foto wisuda bareng Mama di situ. Bener. Nah itu kira-kira kalau boleh tahu jurusan apa sih kuliahnya? Sebenarnya pertama kali banget nih aku kuliah itu jurusan hukum. Jurusan hukum? Iya jurusan hukum di Universitas Samratulangi Manado. Itu aku kuliah sampai semester 4 doang jurusan hukum. Nah karena waktu itu ada pemilihan model di Manado. Kebetulan kayak kepilih gitu, yang kepilih dibawa ke Jakarta buat kayak casting gitu. Nah mulai keasikan nih ya kan. Akhirnya kayak udah deh kelupaan. Nah kebetulan juga aku waktu itu kuliahnya beasiswa. Nah kalau beasiswa kan nilai kita anjlok itu tuh pasti dikeluarin dari beasiswa. Ya udahlah, akhirnya kayak setahun nggak kuliah. Udahlah mau balik ke situ kayak malu. Aku kuliah lagi ambil jurusan ekonomi. Jadi sekarang aku sarjana ekonomi. Oh berarti sebelumnya hukum itu kira-kira berapa tahun baru? 2 tahun, baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Baru semester 4 doang. Terus aku ke Jakarta. Akhirnya kan setahun gak kuliah, akhirnya kuliah lagi. Rindu juga. Iya dong, kayaknya mamaku nyuruh sih, itu gimana kuliah kamu, dilanjutin dong.
emang sih kata orang lain tuh ngapain kuliah lagi, orang kamu juga udah bisa dapat uang, tapi menurut aku itu penting banget. Ya udah aku lanjut kuliah lagi, kuliah baru sih ya sebenarnya. Jadi sekarang sarjana ekonomi. Nah waktu hukum itu pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Kenapa? Ada sosok menginspirasi mungkin Hotman Paris? Oh iya dong. Oh iya Bang Hotman ya? Tapi Bang Ruhut sih. Bang Ruhut. Kayak lebih gimana gitu ya kalau lagi kayak debat-debat gitu mereka. Aku kan sering nonton. Soalnya opa aku dulu tuh dari pagi sampai malam pokoknya TV tuh berita mulu. Jadi kayak seru nontonnya. Jadi kayak seru juga jadi kayak pengacara. Pengennya aku dulu jadi pengacara. Awalnya pengacara. Gitu. Cowok-cowok di sana awas lo ya. Nah terus akhirnya memutuskan ngambil jurusan ekonomi. Itu juga pilihan sendiri dong? Pilihan sendiri. Kenapa? Dari hukum ke ekonomi? Soalnya mau balik lagi ke situ kayak jujur ya, gengsi udah ekonomi aja dia. Nah saat itu awal merantau berarti ke Jakarta? Iya awal merantau. Itu rasanya gimana tuh? Ih takut banget, apalagi dulu kan itu belum ada Waze, Google Maps gitu kan belum ada. Jadi kesana kemari tuh naik taksi itu kalau lagi banyak duit. Kalau lagi banyak duit. Kalau enggak kan namanya anak-anak casting gimana sih? Jadi kayak rame-rame gitu naik kereta. Yuk kita casting ke sana. Rame-rame naik kereta, naik angkot gitu. Jadi kayak naik taksi pun kayak aduh ini ngeliatin argo mulu. Aduh ini argonya berapa nih? Aduh diputer-puter ini di jalan nih sama taksi. Lu ngecek dulu argonya tuh. Iya jadi kayak gini. Udah kita jangan pakai bahasa Manado ya, kita bahasa Jakarta aja di sini biar nggak dibodoh-bodohi taksi gitu. Seru sih kalau diinget ya. Teman-teman waktu kuliah masih sering komunikasi sampai sekarang tuh? Masih sih, ada beberapa masih sering komunikasi sih. Kan temanan di Instagram paling komen-komen gitu. Nah terus saat ini menjadi One Pride Angel, itu gimana itu? Ada pro kontra juga kah atau gimana? Enggak sih, enggak ada. Aku mah semua mendukung ya. ya? Keluarga aku, teman aku mendukung. Jadi keluarga aku tuh sangat percaya banget sama aku. Jadi apapun yang aku lakukan itu mereka sangat mendukung. Nah terus kan kalau kita nih melihat sebagai One Pride Angel harus kelihatan seksi. Wow. Ya kan, seksi. Terus kayak saya sebut tadi di opening, bidadari oktagon. Nah itu tantangan tersendiri nggak bagi seorang Kimberly? Tantangan tersendiri dong. Makanya itu aku mau ikutan. Kalau nggak ada tantangan ngapain ikutan? Karena tantangan itu tertarik ya. Jadi lihat-lihat, aduh kayaknya seru nih. Aduh pengen deh jadi angels. Ikutan lah. Untungnya kepilih. Untungnya kepilih. Ya udah pemenang dong, nggak karena untung. Nggak sih? Atau gimana? Dulu kan pernah ikut ya sebelumnya, tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya itu gimana? Tahun sebelumnya ya, apa 2 tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya kali ya. Aku pernah ikutan, tapi nggak kepilih. Tapi itu nggak bikin aku kayak patah semangat, malah jadi, kayaknya gue harus ikutan lagi nih tahun depan, ya kan? Itu dapat informasi dari mana sih waktu itu? Waktu itu dari ini ya, dari manajemen aku gitu suruh, kamu ikutan deh, gitu. Tapi kan yang waktu tahun sebelumnya itu nggak kayak sekarang audisinya. Kalau sekarang kan audisinya tuh kayak dilihat jalannya, kayak kamu punya keterampilan apa, kamu bisa MC, coba kamu ngomong. Kamu bisa nyanyi, coba kamu nyanyi. Jadi dilihat semuanya juga. Kalau yang dulu kan enggak. Nah waktu mau audisi, prepare seorang Kimberly gimana tuh? Wah gue kemarin udah pernah kalah nih, gue gak mau kalah lagi nih tahun ini. Persiapan aku waktu itu, jujur waktu itu aku lihat kayaknya badan gue yang kemarin tuh agak berisi deh. Kayaknya gue harus diet nih, harus kayak jaga badan biar nanti mau ikutan lagi kepilih. Jadi kayak lebih siap mental, fisik juga sih terutama ya. Kalau yang aktivitas olahraga itu apa aja sih yang digelutin sama Mbak Kimberly? Aku sih suka olahraga, tapi karena pandemi ini palingan olahraga aja ya, workout di rumah, Muay Thai, boxing gitu juga. Aku kan tinggal di apartemen tuh sama adik aku. Adik aku itu udah datang di Jakarta udah berapa bulan, jadi dia seneng juga latihan Muay Thai. Katanya pengen jadi fighter. Oh, adiknya pengen jadi fighter? Iya, udah mulai ini latihan. Oke. Nah, jadi enak banget kan. Jadi aku sama dia tuh sering kayak latihan. Nanti berangkat kerja bareng gitu ya? Nanti. Kalau udah jadi fighter, ya kan sih? Kalau kerja bareng. Nah, terus kembali lagi menjadi seorang One Pride Angel. Banyak yang tanya-tanya tentang, wow seksi banget, mengundang mata laki-laki gitu kan. Itu kan dalam arti
Gimana ini pro kontra mungkin di media sosial Mbak Kimberly? Malah katanya aduh kelihatan ininya gitu. Enggak, jadi aku kalau haters di sosial media aku tuh nggak ada ya. Oh, nggak ada Soalnya ya? aku kalau di sosial media tuh lebih kayak kocak gitu. Jadi nggak ada orang juga yang komen-komen kayak negatif-negatif gitu, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Karena mereka adem ngeliatnya. Iya kali, adem. Ini tim-tim saya juga adem nih ngeliatnya, makanya tenang gitu. Nah, kita selalu pantengin sosial media dari Mbak Kimberly nih. Kan selalu posting yang saya pribadi nih harus ngeliatin gitu. Nah, gimana itu? Kan postingan menjaga, memang itu karena jadi One Pride Angel harus posting yang seksi atau gimana? Enggak sih, bukan karena One Pride Angel terus aku harus posting yang seksi. Aku juga posting yang seksi tuh bukan kayak orang-orang di luar sana yang posting seksi, misalnya seksi pakai bikini tapi di mana nggak pada tempatnya. Aku kebanyakan postingan aku ya palingan seksi-seksinya itu ya lagi workout gitu, nggak seksi-seksi yang gimana sih. Itu kalau di apartemen cowok-cowok nggak pada ngeliatin tuh. Pernah nggak sih dikodein gitu? Enggak sih, kebetulan kalau di apartemen aku mah nggak ada yang gimana-gimana orangnya. Kan pernah kayak latihan di kolam gitu, pernah saya lihat itu fotonya. Oh, suka kepo ya. Itu gimana tuh, orang lewat atau gimana, itu gimana? Ya lewat, ngeliat. Kalau lagi mereka jalan sama pasangan, lagi jogging sama pasangan paling gini. Berarti Cuek aja lah. pernah nggak sih deket sama fighter MMA? Belum pernah sih. Di chat mungkin kita nggak usah nyebut nama kali kalau Aku nggak bilang nggak menutup kemungkinan soalnya. Tapi pernah nggak? Belum pernah. Di WhatsApp Mbak Kimberly? Enggak, kalau di WhatsApp enggak, palingan DM. Itu pun DM-nya tuh enggak DM yang kayak ngegodain, cuma kakak aku ngefans gitu. Fighter gitu. Ada beberapa gitu. Aku seru-seruan aja. Gitu sih. Apalagi kalau aku nganterin adik aku latihan, kan ketemu mereka tuh. Jadi hai. Ada pernah aku datang muka lagi merah-merah habis facial ya, karena aku malu mau turun. Kak, foto dong. Nah, terus ketika One Pride yang live ya ataupun tapping segala macam itu ada, bagaimana sih suasana ketika di backstage? Suasana di backstage itu seru banget. Seru banget. Itu yang paling bikin aku kayak pengen pergi deh ke sana, bukan cuma kayak lagi syuting doang ya. Pas di backstage itu seru banget karena kita pasti ngobrol sama MC-nya, sama orang make up, seru banget, pasti bercanda-bercanda, ngakak bareng kita di sana. Kata Bang Romedal, lu adalah One Pride Angel yang paling kocak selama dia berkarir di One Pride. Bener nggak tuh? Bener kali ya kata dia. Katanya lu sering ngerjain announcer yang lain. Bukan ngerjain sih, jadi tuh kita sering ngobrol. Misalnya kalau aku datang, aku tuh kalau misalnya ngobrol nih, biasa doang ya kan, kelihatannya biasa doang, tiba-tiba kayak kocak gitu. Jadi mereka tuh udah serius, ternyata kocak gitu. Oke. Nah, ada nggak sih ketakutan lu dengan angel yang senior? Takut sih enggak lah ya. Enggak ya? Enggak. Kalau ketemu gimana sih? Senioritas nggak sih di situ? Enggak ya? Jadi pernah kan yang awal-awal itu kan emang ditemenin dulu sama yang angel sebelumnya. Enggak sih, malah mereka tuh lebih kayak gini loh, kayak gini, mengajarkan. Mereka mengajarkan, nggak ada sombong-sombong gimana. Nah, ketika ada yang menang kan lo naik ke atas oktagon tuh, itu lo sempat gemetar nggak sih? Gemeter stroke kali. Sempet nggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Cuma yang awal-awal tuh kalau mau naik ke atas kayak gugup. Aduh gimana nih, yang pertama doang tuh. Aduh banyak banget yang nonton. Pede. Nah pas udah pede kadang tuh mau senyum udah kayak senyum gini kayak kaku gitu. Tapi makin kesini enggak sih. Oke. Enggak, malah seru, malah pas udah di atas tuh malah kayak kipas rambut. Asik. Nah, ngomongin rambut, kayaknya pernah ini ganti-ganti warna rambut. Oh sering. Nah itu, apa sih keseruan tersendiri atau gimana sih? Sebenarnya itu kegabutan sih. Kegabutan di rumah mulu ini pandemi ini ya kan. Akhirnya iseng-iseng ngecat rambut. Kayaknya lucu nih warna nih, ngecat. Baru 2 minggu, udah deh bosan, ganti lagi gitu. Warna kesukaan apa?
Orang kesukaan silver sih, abu-abu gitu. Terus ingat nggak sih dengan kasus Angel yang ketowel dulu? Oh iya, aku ingat. Itu gimana respon sebagai ketika lo jadi One Part Angel ada kasus ketowel gitu, lo udah siap siaga atau gimana sih? Siap siaga sih. Apa komentar lo dengan kasus-kasus seperti itu? Apa ya komentarnya? Nggak komentar. Enggak deh. Kayaknya aku nggak bisa ngomentarin apa-apa kalau kayak gitu. Itu malah, itu kan seru malah. Oh, Malah seru. viral kan? Malah viral kan? Kalau suatu saat itu di posisi Kimberly, apa yang akan Kimberly lakuin? Pas ketoel banget nih. Ya kayak gitu kasus itulah, ketowel itu. Enggak sih, aku mah santai doang. Santai Santai doang. aja lah. Seru-seruan aja kalau kayak gitu. Itu hal. Gak mungkin marah lah. Dia juga kan gak mungkin sengaja namanya. Tapi kan waktu itu si Adi Parianto itu kan udah ketowel dia pede aja gitu. Lo nggak takut kena towel? Enggak sih, nggak takut sih, nggak takut. Siap kena towel lah. berarti ya? Nggak siap juga kena toel maksudnya. Kalau disengaja mah. Kalau disengaja, kalau nggak gua tonjok sengaja- begitu. Kalau nggak sengaja mah nggak apa-apa. Malah ada yang kemarin tuh ya, tapi bukan ke aku. Pas dia mau kasih gini, apa namanya? Itu medali itu. Medalinya si fighternya gini. Aduh. Lucu aja sih kalau kayak gitu ya, ngapain marah-marah juga ya. Itu kalau misalnya ketika di cage atau jumpa dengan fighter, gimana sih ngobrol Angel dengan apa gitu? Dengan fighter? Ada nggak ngobrol-ngobrol gitu? Kalau di sana sih jarang ngobrol-ngobrol ya, paling ngobrol-ngobrol tuh di luar. Karena COVID kali ya. Iya kali. Tapi lo Kan mereka juga habis tanding langsung ke tempat mereka, kita juga di situ habis tanding paling ke ruang kita. Nah, ketika kita ngomongin fighter One Pride. Kan lo udah join dari Fight Night 36 sampai Fight Night 40 sejauh ini ya. Nanti ada fight lagi akan kita ketemu Kimberly. Nah, fighter yang menjadi idola lu siapa sih? Idola. Kalau ngomong idola nanti yang lain tuh, kayaknya dia cuma idolanya ini doang, enggak, males kenal sama dia. Gini deh, option 3 nama yang lu inget. Ahong. Banyak sih aku sukanya. 3 nama deh, sebut Andika 3. Mamesa. Andika Mamesa, Rama Supandi. Kalau Andika Mamesa mah dia orang Manado kan. Oh, banyak juga kayaknya fighter Manado ternyata. sering ngobrol nih dengan Andika Mamesa nih. Enggak sering ngobrol sih. Dia mah satu ini sama adik aku, katanya satu training camp ya namanya itu. Lu pernah ngobrol gak sih sama Andika Mamesa? Enggak sih, belum pernah ngobrol. Tapi kepingin ngobrol. mancing. Tapi kepingin ngobrol gak sih? Ya kalau cuma ngobrol-ngobrol lah ya kepingin ngobrol. Gitu. Hal apa yang lo ingin obrolin ketika Andika Mamesa nonton ini? Apa ya? Palingan cuma kayak, hebat ya kamu. Kamu udah membanggakan orang Manado loh. Oke. Aku tuh kalau kayak dengar fighter asal dari Manado kayak, kayak bangga gitu ngelihatnya fighter Manado. Ada juga beberapa kan yang Ardil Mihi dan lain-lain itu kan aku kenal orang Manado juga, jadi aku kayak sering, hai orang Manado ya, gitu, sering ngobrol gitu. Oke. Nah, selama Kipra di sini orang tua tetap support dong ya. Support. Oke, kita mau tanya-tanya hal yang seru lagi nih. Kimberly udah punya pacar belum sih? Ih, kepo deh. Kali aja gue bisa daftar gitu kan. Atau kita udah mau daftar nih. Katanya sebelum jalur kuning melengkung, aku masih bebas untuk memilih. Guys, sudah siap ya? Kalau pacar ya ada, ya kan. Tapi kan selama belum nikah mah bebas, namanya pacar bebas. udah ada? Kalau pacar ada. Fighter juga? Enggak dong. Oh, enggak dong. Tapi kan bebas. Orang mana? Manado juga? Ada deh, kepo deh. Kali aja gue bisa stalking itu siapa. Nah, terus ngomongin pacar, itu dulu pernah ngalamin di ghosting gak sih? Kalau di ghosting aku seumur umur nggak pernah di ghosting sih. Tapi lo ngeghosting? Ada sih beberapa. Ada yang berapa? Ada beberapa. Aku pernah ngeghosting, tapi kalau di ghosting belum pernah. Lo pernah sakit hati nggak sama cowok? Oh, kalau sakit hati iya. Ya kali gue nggak ada hati. Gimana? Boleh cerita tuh kenapa? Lo nganggap cowok itu seperti apa sih? Enggak, itu mungkin awal-awal pacaran ya. Jadi kayak nganggap pacaran, mungkin kita udah percaya banget. Dia nih cowok gue nih, pacar gue nih. Gue percaya banget sama dia. Jadi kalau ada teman-teman ngomong,
ih sih dia gini masa sih jangan kayak gitu, malah kita tuh kayak ngebenci teman kita kan yang ngasih tahu ya kan, apaan sih gini, kayak ngasut. Nah jadi pas kita tahu dia bohong, kita kayak kecewa. Nah tapi itu awal-awal doang, makin kesini kan aku makin belajar, oh ternyata nggak boleh kayak gitu, nggak boleh percaya banget, namanya pacaran doang ya. Ya maintain your expectation lah. Berarti selama di One Pride ini banyak gak sih yang deketin lo? Kepo deh, kepo lagi kan. Banyak gak sih? Ada sih. Ada ya, Ada udah sih, banyak. nggak bilang banyak. Ih cukup kali ah. Terus apa pesan-pesan lo yang sama orang yang deketin lo? Tetap berjuang atau gimana? Oh tetap berjuang dong, tetap berjuang. Kan saat ini kita akan 2 kali sebulan. Apa yang akan lo persiapkan, dalam arti kan lo harus lebih effort lo? Terutama fisik Fisik. aku sih. Kalau mental apalagi yang harus dipersiapkan, itu kan mau nggak mau ya udah harus siap. Udah sering juga yang nggak mungkin gugup, paling ya fisik doang biar nggak sakit, biar harus siap pas ada pertandingan, terus ngejaga badan, ya fisik lah. Oke, gue mau nanya nih, makna seksi bagi seorang Kimberly apa sih? Aduh, makna seksi apa ya? Bagi aku seksi ya kalau mungkin ada beberapa orang kayak Jaim bilang, bagi aku seksi itu bukan dari tampilan luarnya, dari bentuk badannya, tapi dari cara dia berpikirnya. Iya, 20% orang doang yang mikir kayak gitu, bener nggak? Tapi di mana-mana tetap sebagian besar orang tuh melihat dari tampilan fisik dulu, baru kita mulai mau mengenal orang. Jadi menurut aku, apalagi perempuan ya, kalau badannya bagus itu aku bilang seksi. Badan bagus itu bukan berarti harus punya payudara yang besar, punya badan yang kayak gimana. Menurut aku tuh badannya kelihatan kayak ada tonnya, rajin olahraga gitu tuh auranya pasti beda. Auranya tuh kayak seksi gitu loh aku liatnya. Gitu sih. Nah, terus ketika awal lo masuk ke ring oktagon gitu kan pandangan mata tertuju kepada bidadari oktagon. Penonton, waktu masih ada penonton nih, lo pernah mendapatkan bullying atau ecehan atau apa gitu? Enggak sih. Gak pernah ya? Enggak pernah sih. Palingan kalau penonton kayak gitu kan malah kayak disorakin, malah makin semangat dong. Kalau awal-awal doang mungkin pasti kayak aduh malu nih. Tapi makin lama malah sorakin dong. Lo berharap banget ya disorakin dong biar lebih semangat. Iya dong, biar makin semangat dong. Kayak kayaknya gue diperhatiin deh. Gitu. Hal yang susah menurut lo menjadi One Pride Angel apa? Apa ya? Harus percaya diri sih. Itu susah untuk ngadapinnya? Iya, mungkin bagi orang yang kurang percaya diri itu susah. Apalagi kan nanti dia diliatin ratusan orang loh yang lihat ya kan. Jadi dia harus kayak melawan rasa malu dia harus pede, dan terutama yang paling susah itu harus menjaga badan juga lah. Jaga badan. Iya kan? Soalnya kita yang ditampilin itu kan bukan cuma kita senyum-senyum doang, tapi kalau nggak enak juga dilihat, misalnya udah melar kesana kemari, perut udah buncit, kan nggak enak juga liatnya. Oke, menjadi seorang One Pride Angel, lo kiprah lo dari zero to hero-nya Angel atau Kimberly di One Pride Angel hingga saat ini. Ada nggak sih hal negatif yang lo dapat dari orang, dalam arti ngomongin lo gitu? Sempat lo jadi membuat lo survive gitu? Enggak sih, enggak ada. Semua positif terus? Positif. Aku dikelilingi dengan orang-orang yang positif. Bukan positif hamil ya. Nah, ini gue mau bahas yang negatif-negatif nih. Kadang orang Angel itu, ala lo jadi Angel tuh jual badan. Kalau ada yang ngomong kayak gitu ke aku, gitu tau gak? Lah terus kenapa? Terus yang lo mau jual kan bukan diri lo, badan lo. Ya bukan Angels doang, semuanya. Mau dia artis, mau dia kerja kantoran pun. Aku balik nanya deh, seandainya dia yang punya perusahaan itu, ada 2 orang melamar pekerjaan, yang satu berbadan yang bagus, proporsional, yang satu berbadan nggak bagus lah, pasti yang akan kepilih yang proporsional. Iya, benar nggak? Jadi kalau ada orang bilang kayak gitu, mungkin dia minder kali dengan diri dia sendiri. Oke. Ya kan? Karena memang yang dijual ya
bukan jual diri, kita jual badan. Dalam arti yang hal positif. Iya bener, bukan jual badan gimana kan. Tapi lo pernah ada nggak sih orang ngomong yang kayak gitu 1 atau 2 selama lo berkarir, mungkin ketika lo nge-DJ kali kan? Enggak sih. Enggak ya, tetap positif ya. Tetap positif. Nah, mau dari cewek, mungkin karena aku mungkin gak terlalu banyak teman ya, mungkin ada kali yang ngomong kayak gitu, tapi aku nggak tahu. Masa tapi kalau buat komen di sosmed atau orang-orang deket aku ada yang ngomong gitu, nggak pernah ada sih. Ada. Nah, ini kan banyak nih sobat One Pride MMA yang cewek-cewek kepingin menjadi One Pride Angel. Tips dari Kimberly apa sih? Yang pertama percaya diri. Percaya diri, berpostur badan yang bagus. 2 itu sih paling penting ya. Dan ya kalau bisa sih sering nonton juga One Pride lah biar tahu ya. Itu sih kalau menurut aku itu. Nggak mungkin kan aku bilang persiapannya kamu harus latihan vokal. Tapi audisi lo nyanyi loh. Enggak kan, dia kan ditanya kamu punya bakat apa selain kamu model atau punya bakat apa. Yang punya bakat nyanyi yang disuruh nyanyi lah. Nggak mungkin dia, iya suaraku bagus tapi disuruh salto. Lo nggak pernah dikerjain ya? Nggak pernah dikerjain? Enggak sih, belum pernah dikerjain sih. Kenapa kamu ada niat buat ngerjain aku gitu? Iya, kayaknya mau gue ngerjain. Besok jalan yuk. Hayu. Nah, terus itu berarti ya harus jaga diri, badan proporsional, dalam arti gitu ya, percaya diri. Iya, percaya diri sih. Nah, gue mau nanya nih, selama COVID intensitas pulang ke kampung ke Manado bagaimana? Pulang ke Manado, aku terakhir pulang bulan apa ya? Bulan Oktober aku pulang. Pas ulang tahun mama. Jadi Natal kemarin aku nggak pulang. Pertama kali loh aku nggak Natalan bareng keluarga. Itu gimana tuh? Rasa lu pertama kali dalam hidup lu nggak Natalan bareng orang keluarga? Agak-agak sedih sih ya. Sebenarnya bisa pulang. Aku lihat orang-orang juga banyak yang pulang. Tapi karena aku mikirnya juga, jadi adik aku waktu itu baru aku bawa ke Jakarta. Nanti kalau aku pulang pasti otomatis dia ikut pulang kan, harus pulang. Nah takutnya dia nanti nggak balik ke Jakarta lagi. Sebenarnya itu sih alasannya, bukan gara-gara COVID. Kan orang juga sering kemana-mana kan. Aku juga sering tes, jadi kayak aman-aman aja sih. Pesan dari orang tua untuk Kimberly apa sih? Kan seorang cewek rantau gitu kan. Pesannya ya pintar-pintar membawa diri, jangan lupa beribadah. Itu sih tetap pesan orang tua ya, berkaitan dengan kebaikan lah. Hal yang membuat lo inget selalu dengan orang tua, yang mungkin pernah buat lo deep banget dalam diri lo apa sih? Kalau menurut aku sih orang tua, jadi nggak ada satu hal ya. Jadi semua hal dari orang tua itu aku selalu ingat. Makanya aku tiap hari pun aku video call sama mama aku. Pokoknya aku kan mama aku sekarang ini kan single parent. Aku setiap hari itu tetap komunikasi sama mama, dan mama aku percaya banget sama aku juga semuanya aku ceritain. Jadi kita tuh satu keluarga. Aku, adik-adik aku sama mama aku tuh itu emang beneran yang beneran keluarga. Kan ada orang lain cuma untung nama keluarga tapi enggak keluarga loh. Kalau kita tuh emang keluarga banget, jadi tiap hari kita sharing gitu. Jadi selalu ingat sih, jadi nggak ada yang kayak apa sih yang bikin lu ingat satu hal, enggak satu hal, semua hal pasti. Berarti mama di sana dengan sama adik aku yang cewek. Kalau Mbak atau Kimberly mau nyampein ke mama apa sih? Coba sampein pesan untuk mama. Hai mami, I love you. Aku mah udah nggak mau nyampein pesan apa lagi. Dia mah udah tahu kalau aku tuh sayang sama dia. Coba dong ungkapin di sini, sobat One Pride MMA ingin tahu rasa sayang Kimberly dengan mamanya. Rasa sayang aku nggak bisa diungkapin pakai kata-kata. Aku nggak bisa ngegombal. Aku mah melalui tindakan kalau sayangnya. Gak mau ngomong, sampaikan omongan sayang kepada mamanya. Pokoknya, Mi, aku sayang banget sama Mami. Aku gak akan pernah melupakan semua kebaikan Mami untuk aku. Dan semua pesan Mami juga selalu Iren ingat dan Iren terapkan setiap harinya. Pokoknya Iren sayang Mami. Waduh. Kalau di rumah aku dipanggilnya Iren soalnya. Oh Iren. Di sini dipanggil Kimberly. Nama di rumah.
Jadi Iren nih ya, Iren anak nomor berapa? Pertama? Anak pertama. Anak pertama. Lu survive banget dengan adik-adik lu berarti? Iya dong. Apalagi adik aku kan yang satu sekarang semester 5 kuliah arsitek. Yang ini, yang sama lu sekarang? Enggak. Yang sama aku sekarang tuh baru genap 17 tahun yang Desember. Oke. Ini sebenarnya dia masih SMA, tapi kan sekarang kan belajarnya online. Oke. Nanti pas kayak kalau mau ujian, tapi katanya mereka kan ujian nggak harus ke sekolah ya sekarang. Kabarnya begitu. Iya. Gitu. Jadi dia udah ikut sama aku daripada dia di sana kayak nakal-nakal gitu. Ya aku menyelamatkan dia dari pergaulan yang tidak baik lah. Aku bawa ke Jakarta. Nah buat mengisi waktu dia sehari-hari dia latihan. Nah untungnya aku beruntung banget jadi One Pride Angels. Jadi aku bisa kenal banyak sama fighter-fighter. Jadi kayak lebih mudah gitu ya kan. Aku tinggal story doang, aku tinggal tanya doang. Kak di mana sih tempat latihan buat MMA nih? Adik aku pengen banget soalnya. Oh di sini aja di sini. Coba mungkin kalau dia pergi jalan sendiri mana bisa dia langsung latihan. Bener nggak? Itu sih. Berarti Kimberly berapa bersaudara nih? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Itu yang ini laki-laki. Terus yang paling kecil? Yang paling kecil laki-laki, yang di tengah perempuan. Tengah perempuan. Nah, gimana? Kimberly jadi tulang punggung keluarga? Iya kalau untuk sekarang ya, aku tulang punggung keluarga. Lu nggak pernah patah semangat ya? Oh enggak dong, justru kalau karena itu makanya aku tuh nggak pernah patah semangat. Jadi kalau kata orang kan, gue stres banget nih gini. Lu ngapain stres sih, cuma kayak gitu doang. Soalnya aku tuh bukan tipe orang yang suka curhat, suka mengeluh atau suka kalau orang lain kan dikit-dikit masalah kecil aja curhat. Kalau aku nggak suka malah buat ngasih tahu masalah aku, karena menurut aku orang lain juga punya masalah. Kalau kita nyeritain masalah kita ke dia, itu dia makin pusing dong ya. Jadi setiap orang masing-masing punya masalah, selesaikan masalah itu sendiri. Dan aku tuh nggak pernah takut buat kekurangan atau nggak pernah takut nggak bisa jadi tulang punggung keluarga gitu, nggak bisa menghidupi keluarga. Aku nggak pernah takut karena yang aku tahu semuanya itu udah disiapkan sama Tuhan. Salut gue sama lu. Aku jadi dulu aku kuliah itu aku nggak bayar. Aku dapat beasiswa, malah dapat juga per bulannya. Jadi emang dari karena dari SMA juga kan nilai aku bagus, terus aku juga sering aktif di kegiatan-kegiatan. Aku paskibraka, pramuka dan segalanya. Dulu tuh aku pengen banget jadi koat malahan. Nah tapi karena waktu itu biaya koat juga kayak mahal nih, gimana ya? Udah deh, nggak usah kuliah deh, kayak udah kayak hopeless gitu kan. Nah pas waktu itu lulusannya bulan Mei ya, mau kuliahnya tuh sekitar bulan-bulan September. Aku tuh udah kayak udahlah aku kerja aja. Jadi malahan aku belum dapat ijazah, aku udah kerja. Jadi aku melamar di kantor, padahal sebenarnya itu belum boleh loh. Aku waktu itu masih umur 16 tahun tamat SMA-nya. Belum keluar ijazah, aku udah keterima di kantor, jadi aku kerja selama 3 bulan. Nah di bulan pertama, aku kan selalu dengar apa kata mama aku ya. Di bulan pertama, aku dapat gaji nih yang pertama. Mama aku ngomong kayak gini, Iren ini kan gaji pertama kamu, boleh nggak semua ini ditaruh ke gereja waktu itu? Oh iya, boleh. Padahal waktu itu aku kan niatnya kerja, biar aku ngumpulin uang yang 3 bulan itu buat aku dapat uang muka buat kuliah, ya kan? Makanya aku kayak ngambil lemburnya. Tapi waktu itu aku nggak takut, aku percaya aja sama yang mama aku ceritain. Mama aku bilang aku percaya, kasih ke gereja. Aku nggak takut, aku kedepannya ada uang apa enggak buat bayar kosan dan lain-lain. Aku percaya aja Tuhan udah nyediain semuanya. Akhirnya baru 2 bulan aku kerja, tiba-tiba ada teman SMA aku, BBM aku waktu itu. Iren kamu di mana? Aku main ke situ, aku lagi kerja, tapi kalau mau main ke sini aja, dikit lagi mau pulang. Oh iya, besok aja deh, besok pagi. Aku baru mau berangkat kerja, dia datang, terus dia bilang, Ren, ini aku udah keterima nih beasiswa, mau kuliah. Aku bilang, wah selamat ya, kamu keterima. Dalam hati kayak sedih gitu, iya aku pengen deh. Tapi aku belum ngomong pengen, dia udah ngomong gini, yuk sini, ikut aku aja. Itu soalnya om aku, paman aku, yang kayak punya jabatan lah di sana.
Nah jadi diajakin, tiba-tiba kasih semua aku keterima. Berkas-berkas. Iya, nah itulah menurut aku itu mujizat ya, keajaiban dari Tuhan. Aku nggak takut, kalau aku nggak mau punya uang, malahan Tuhan kasih berkali lipat baliknya ya. Yang harusnya aku harus bayar kuliah mahal, harus ngumpulin berapa bulan, tapi tiba-tiba ada orang yang datang, aku nggak pernah minta tolong sekalipun, dia datang bantuin aku keterima, dapat beasiswa, udah dapat beasiswa nggak bayar sama sekali, malah dikasih uang per bulannya. Kasih uang per bulannya? Iya. Selama kuliah? Iya, Kuliah? itu sepanjang kuliah. Itu kan beneran, makanya aku bilang jangan pernah kita tuh takut, jangan pernah patah semangat, percaya aja. Semua yang ada di kehidupan kita itu Tuhan sudah mengaturnya. Jadi jangan pernah kayak berkecil hati. Mungkin kalau orang di luar sana bilang, enak banget ya jadi Kim, kayaknya kehidupan dia enak-enak aja. Iya pasti, karena aku gak pernah mau menunjukkan apa, misalnya apapun yang aku rasain. Dan aku selalu mensyukuri itu. Karena banyak orang lain seperti aku, tapi mereka gak bisa buat membahagiakan orang-orang di sekitar mereka. Tapi walaupun aku, ya gak usah diceritain lah semuanya, tapi aku udah ngurus adik-adik aku dengan segenap hati, mama aku, segalanya yang mereka butuhkan mulai dari saat itu, aku yang urus semuanya. Karena mama aku kan dulu emang kerja, punya penghasilan banyak, tapi kan tiba-tiba mama aku waktu itu, waktu aku baru mau kuliah banget itu, mama aku sakit, jadi udah nggak bisa kerja lagi, udah harus di rumah lagi. Jadi kayak awalnya tuh kayak down banget, aduh aku pengen kuliah gini-gini, enggak, ya kan kayak sedih, tapi ya aku semangat. Sampai sekarang pun aku nggak pernah mikirin gini, aduh gimana ya adik aku mau bayar kuliah, aduh gimana ya adik aku yang satu ini udah mau masuk kuliah. Aku nggak pernah mikirin itu, karena aku yakin aku nggak mungkin akan berkekurangan. Sorry, gue potong. Nyokap lu single parent sejak lu berjuang itu? Jadi sebelumnya udah pisah. Oke. Terus mulai berjuang gara-gara mama aku sakit. Jadi kan udah nggak bisa kerja lagi. SMA itu ya? Iya, pas mau kuliah itu. Lu ternyata di balik senyuman lu banyak cerita positif. Banyak banget sebenarnya, kalau mau diceritain panjang banget, kayaknya podcast ini 5 jam nggak cukup. Nah, satu hal yang gue tangkap dari lu adalah lu cewek yang benar-benar menginspirasi. Gak hanya sekedar sebagai pemegang papan ronde, ternyata lu bisa sampai di posisi ini, lu berjuang banget ya. Ya, aku berjuang dan aku selalu menghargai itu. Makanya sebenarnya aku mungkin dibilang orang di luar sana, mungkin banyak cewek juga nggak suka sama aku. Sebenarnya aku bukan sombong, tapi bukan juga tidak mau berteman. Aku suka berteman dengan siapa aja. Cuma aku membatasi pergaulan aku. Aku takut misalnya, karena aku kan punya kebutuhan sendiri, mereka punya kebutuhan sendiri. Kalau misalnya aku bergaul dengan orang-orang yang suka nongkrong, otomatis itu suka nongkrong pasti bergilir kan, buat traktirnya. Pasti akan mengeluarkan uang yang banyak, pasti ngikutin gaya mereka juga yang gak ada habisnya, beli ini, beli itu, beli ini. Sedangkan aku punya kebutuhan sendiri. Jadi untuk menghindari aku kepengen ini itu, mending aku kayak ya udah, aku fokus aja ke keluarga, aku fokus ke teman-teman yang positif. Bukan gak mau berteman, tapi ya udah sekedar say hi aja gitu. Oke. Apa namanya, filosofi hidup seorang Kimberly apa sehingga bisa survive sampai saat ini? Menurut aku mending mati aja kalau aku hidup gak berguna. Jadi menurut aku ya, orang hidup itu menghidupkan orang lain. Jadi mending lu mati aja sekalian kalau lu tuh gak bisa berguna buat siapapun. Lu gak bisa. Jadi setidaknya gini, kalau lu gak punya materi buat bantu orang, bantulah dia melalui motivasi. Jadi misalnya temen lu udah terpuruk, bilang mengeluh gak ada ini, gak ada itu segala macam, terpuruk dengan badan dia segala macam, dia pengeluhan semua kehidupannya. Kasih dia semangat. Bantuan itu tuh gak melulu soal materi, kita kasih semangat dia, dan kita ucapin yang benar-benar bikin dia tuh sadar, bikin dia survive. Menurut aku itu. Jadi apapun yang bisa berguna buat orang lain, kamu keluarin itu. Aku sampai sekarang aku tuh gak pernah kayak memikirkan banget kebutuhan tentang aku malah memikirkan orang lain. Mungkin kalau kayak orang lain tuh sering kasih sedekah segala macam, itu kan diposting.
Menurut aku itu tuh aku Hal nggak pernah privacy. posting kayak gitu, malah di sosmed aku selalu posting yang lucu-lucu aja. Karena menurut aku itu bukan urusan kita sama manusia, kita tuh nggak perlu dapat pujian dari manusia. Tapi kalau kita berbuat baik, pasti Tuhan pun akan membalas kebaikan juga pada kita. Kita memberi kebaikan pada orang, Tuhan akan melancarkan kehidupan kita. Menurut aku kayak gitu. Oke. Ini mama yang nonton ini, Mama Ula kan bangga nih sama Kimberly. Bikin sedih deh. Nggak apa-apa ya, memang lu mau motivasi banget gitu. Mama lu pasti bangga ngeliat lu Kimberly. Mamaku emang selalu bangga. Dimanapun tetap mamaku tuh kalau ngobrol sama orang, tetap mamaku banggain aku. Dan satu hal pun aku ada sampai sekarang ini tuh bukan karena kehebatan aku, itu karena doa ibu. Jadi buat di luar sana banyak kan anak-anak yang aku lihat kayak sama mamanya, kayak seenaknya banget, minta segala macam, bentak-bentak. Kamu nggak pernah tahu, kamu ada di posisi sekarang ini itu tuh karena doa ibu kamu. Aku selalu menghargai itu. Mamaku bangun jam 4, jam 3 subuh, jam 4 subuh, berdoa 2-3 jam. Itu buat apa? Ya buat untuk kebaikan anak-anaknya. Jadi kalau hidup aku lancar itu bukan karena kamu cakep jadi hidup kamu lancar. Gak seperti itu. Banyak orang cakep di luar sana tapi kehidupannya susah. Susah aja buat hidup yang lebih baik, lebih enak, susah. Tapi karena mamaku mau bayar harga, mau berdoa, dan itu semua doa juga dikabulkan. Dan aku pun tahu diri ya kan, aku gak mau mengecewakan mamaku, aku berikan yang terbaik. Jadi menurut aku, kehidupan aku sampai sekarang ini itu enak banget. Itu karena doa ibu. Oke, itu ibu lu. Adik-adik lu cara ngedidik adik-adik lu gimana? Kasih contoh, ini kayak gini dik, kayak gini, gimana? Kalau aku sih nggak banyak kayak ngomong-ngomong gitu ke adik aku. Soalnya aku kalau di rumah tuh aku darting. Sering mau berantem? Nggak berantem sih. Aku kalau kamu gini. Marah-marah gitu. Jadi aku tuh kayak emak-emak gitu kan, kayak marah-marahin. Tapi mereka nggak pernah yang gimana-gimana sih. Adik aku juga manis-manis. Kalau ada yang cowok ya wajar. Suka kebut-kebutan segala macam itu kan wajar. Pergaulan yang masih wajar. Kecuali sudah narkoba, bunuh orang, itu baru nggak wajar. Masih wajar-wajar aja. Adik aku juga yang satu juga kuliah, dari dia masih sekolah pun sampai sekarang itu tuh dia pintar. Jadi aku pun buat kuliahin dia tuh kayak bukan gimana ya, nggak sia-sia. Lu seneng juga gitu ya? Iya seneng. Mau nyampein pesan untuk adik-adik lu kali? Buat adik-adik aku semangat terus berjuang, jangan sampai kecewain aku ya. Oke Kimberly, ngobrolan kita udah panjang banget, mulai dari lo yang happy sampai lo meneteskan air mata. Dan sobat One Pride di rumah tentunya mereka akan termotivasi. Dan ternyata di balik seorang bidadari Oktagon Kimberly Irene itu banyak hal positif yang bisa kita ambil. Terima kasih. Oke sobat One Pride MMA, nantikan obrolan saya dengan narasumber-narasumber lainnya. Kali ini ada Kimberly dan nanti akan narasumber yang lebih seru juga, tentunya di One Pride MMA Podcast. See you, bye-bye. Kimberly, gokil.